Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Dovlevi dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Teknologi Rekayasa Otomasi dengan BEM 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol modern dan PID. Yang pertama, pengertian singkat. Sistem kontrol menurut Katsuhiko Ogata dalam bukunya Modern Control Engineering. Sistem kontrol dapat dipahami sebagai suatu susunan atau kombinasi dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem ini, masukan yang diberikan akan diproses melalui beberapa tahapan sehingga menghasilkan keluaran atau output sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk pengertian feedback sendiri adalah proses mengembalikan sebagian sinyal keluaran ke masukan untuk dibandingkan, sehingga sistem dapat mendeteksi kesalahan atau error dan melakukan koreksi agar keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, PID controller adalah metode pengendalian dalam sistem kontrol yang menggunakan 3 aksi utama, yaitu proporsional atau disimbolkan dengan P untuk merespon besar error saat ini, integral disimbolkan dengan I, yaitu untuk menghilangkan error jangka panjang, kemudian adalah derivatif atau dengan simbol D untuk memprediksi serta meredam perubahan error di masa depan. Kemudian terdapat 2 jenis sistem kontrol. Yang pertama adalah closed loop, kendali yang bekerja hanya berdasarkan masukan tanpa memperhatikan hasilan kelompoknya, sehingga tidak ada koreksi jika terjadi kesalahan, atau singkatnya, keluaran tidak mempengaruhi masukan, tidak menggunakan umpan balik atau feedback, bekerja hanya berdasarkan perintah atau plan awal. Sistem ini diuntungkan dikarenakan sederhana, biaya lebih murah, tapi kurang akurat jika terjadi gangguan atau disturbance. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah closed loop. Sistem ini menggunakan umpan balik dari keluaran untuk dibandingkan dengan masukan, sehingga sistem dapat melakukan koreksi otomatis agar hasil sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kata lain, keluaran dipantau dan dibandingkan dengan masukan, menggunakan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki error atau kesalahan, lebih kompleks dan membutuhkan sensor atau detektor. Tapi keunggulannya adalah akurat, stabil, dan mampu menyesuaikan diri terhadap gangguan. Ini adalah contoh dari sistem open loop. Jadi di sini ada inputan, controller, kontrol sinyal, proses, dan output. Kemudian untuk sistem closed loop sendiri terdapat input, controller, kontrol sinyal, proses, dan di sini ada measuring element atau sensor yang akan masuk ke kontrol lagi sebagai koreksi sebuah error. Kemudian jenis feedback ada 2, yaitu feedback negatif. Feedback negatif digunakan untuk mengurangi error, menjadikan sistem lebih stabil dan akurat, paling banyak digunakan dalam sistem kontrol. Kemudian selanjutnya adalah feedback positif. Feedback positif sendiri menambahkan sinyal keluaran ke masukan, dapat memperkuat sinyal, tapi beresiko membuat sistem tidak stabil dan jarang dipakai pada kontrol otomatis, lebih sering pada rangkaian osilator. Kemudian untuk PID sendiri, pengertian lebih lanjutnya, untuk P atau proporsional menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan error saat ini, atau selisih antara set point dan output. Semakin besar error, semakin besar respon yang diberikan. Fungsinya adalah respon cepat terhadap perubahan error. Kemudian selanjutnya adalah integral atau I, yaitu menghasilkan sinyal kendali berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Kemudian berfungsi untuk menghilangkan error jangka panjang atau offset yang tidak hilang oleh aksi P. Kemudian selanjutnya adalah derivatif atau D, itu menghasilkan sinyal kendali berdasarkan perubahan error terhadap waktu. Fungsinya adalah memprediksi arah perubahan error dan meredam fluktuasi atau overshoot. Kemudian tujuan utama dari sistem kontrol adalah yang pertama, mengatur keluaran sesuai yang diinginkan. Sistem kontrol bertujuan agar output atau hasil dari suatu proses sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point yang kita set. Kemudian meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi fluktuasi atau gangguan yang dapat membuat sistem tidak stabil. Kemudian mempercepat respons sistem. Sistem kontrol membuat proses lebih cepat mencapai kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, mengurangi kesalahan atau error. Dengan umpan balik, sistem dapat menyesuaikan dirinya untuk meminimalkan selisih antara keluaran aktual dan keluaran yang diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan keandalan, mengoptimalkan penggunaan energi, waktu, dan sumber daya
sambil menjaga performa sistem. Kemudian komponen utama dalam sistem kontrol yaitu ada set point, aktuator, sensor, dan controller. Untuk set point sendiri adalah target atau nilai tujuan yang akan kita tentukan. Contohnya adalah suhu 22 derajat pada AC atau kecepatan 80 km per jam pada mobil. Kemudian ada sensor. Komponen ini bertugas untuk mengukur kondisi aktual dari sistem yang dikontrol. Sensor membaca variabel fisik seperti suhu, kecepatan, tekanan, atau posisi, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sebuah controller. Contohnya adalah termometer pada AC, speedometer pada mobil, sensor level air pada tangki. Kemudian selanjutnya ada controller. Komponen ini adalah sebuah otak dari sebuah sistem. Ia menerima data dari sensor dan membandingkannya dengan set point. Jika terjadi perbedaan atau error, controller akan menghitung tindakan apa yang harus diambil. Contohnya adalah algoritma PID. Aktuator merupakan elemen kontrol akhir yang mengeksekusi perintah dari pengendali. Aktuator atau output versi sinyal kendali menjadi aksi mekanis atau fisik yang secara langsung memanipulasi proses untuk mengurangi atau menghilangkan galet. Contoh aktuator mencakup valve, kontrol valve, motor listrik atau induksi, dan heater, atau bisa juga lampu, servo, dan lain-lain. Kemudian prinsip dasar pada PID. Pada proporsional, komponen ini memberikan tindakan koreksi yang besarnya sebanding dengan besarnya kesalahan saat ini. Logika sederhananya adalah artinya jika kesalahan besar, koreksinya kuat, jika kesalahan kecil, koreksinya pun lemah. Tujuan dari P sendiri adalah memberikan respon awal yang cepat untuk mengatasi sebagian besar kesalahan, sehingga sistem segera bergerak menuju target. Kemudian untuk integral sendiri, komponen ini mengingat atau menyimpan dan menjumlahkan semua kesalahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Logika sederhananya adalah jika terjadi kesalahan kecil yang tersisa dan tidak kunjung hilang, komponen I akan terus mendorong sistem untuk melakukan koreksi tambahan sehingga kesalahan benar-benar menjadi nol. Tujuan dari integral sendiri adalah memastikan sistem mencapai target dengan tepat dan presisi, serta menghilangkan kesalahan sisa yang menetap atau steady state error. Kemudian pada derivatif atau D, komponen ini mengamati kecepatan beban kesalahan. Fokusnya bukan pada besar kesalahan tetapi pada tren pergerakannya. Logika sederhananya, derivatif bekerja seperti rem prediktif. Jika sistem bergerak terlalu cepat menuju target, derivatif sendiri akan memperlambatnya untuk mencegah agar tidak melampaui batas atau overshoot dan menciptakan osilasi. Tujuan dari D sendiri adalah membuat gerakan sistem menjadi halus dan stabil, serta mencegah reaksi berlebihan. Contoh penerapan dari PID sendiri. Di sini contohnya adalah sistem kontrol PID pada drone untuk mengatur keseimbangan. Fungsi PID dalam drone adalah untuk menjaga stabilitas, orientasi, dan pergerakan drone dengan menyesuaikan kecepatan motor secara otomatis berdasarkan data sensor dan feedback real-time. Algoritma PID menghitung kesalahan antara posisi atau orientasi yang diinginkan dan posisi aktual, lalu menerapkan tindakan korektif untuk meminimalkan kesalahan tersebut agar drone dapat terbang secara stabil bahkan saat ada gangguan seperti angin. Fungsi P sendiri pada sistem drone ini sebagai koreksi yang sebanding dengan besarnya kesalahan. Jika drone miring, P akan memberikan perintah koreksi yang kuat ke motor. Jika miringnya sedikit, koreksinya juga sedikit. Kemudian untuk fungsi integral atau I, komponen I menjumlahkan semua kesalahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jika ada kesalahan kecil yang konstan, semisal terjadi hembusan angin terus-menerus yang mendorong drone, komponen P mungkin tidak cukup kuat untuk melawannya. Komponen I akan melihat kesalahan ini terus terjadi lalu meningkatkan kekuatan koreksi secara bertahap sampai drone benar-benar kembali ke posisi yang diinginkan atau errornya menjadi nol. Kemudian untuk fungsi D sendiri, fungsi D mengamati seberapa cepat drone mendekati titik targetnya. Fungsinya seperti rem. Jika drone bergerak terlalu cepat untuk memperbaiki posisinya akibat kerja P yang agresif, dia akan memperlambat laju koreksi untuk mencegahnya melewati target atau overshoot dan menyebabkan getaran atau osilasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari sistem PID. Kelebihannya sendiri adalah akurasi yang sangat tinggi, dapat meminimalkan error antara pengeluaran
aktual dan set point. Kemudian kelebihan stabilitas sistem, membantu menjaga sistem tetap stabil meskipun terdapat gangguan. Selanjutnya adalah respon cepat, bisa membuat sistem merespon perubahan set point dengan cepat. Selanjutnya adalah fleksibilitas, bisa diterapkan pada berbagai sistem baik mekanik, elektronik maupun proses. Kemudian untuk kekurangan PID sendiri adalah tuningnya yang sulit. Menentukan parameter P, I, dan D yang optimal memudahkan percobaan atau metode khusus. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah overshoot. Jika parameter tidak tepat, sistem bisa mengalami lonjakan keluaran yang melebihi set point. Kemudian kurang efektif untuk sistem non-linear kompleks. PID bekerja paling baik pada sistem linear. Sistem non-linear berat bisa memerlukan kontrol tambahan. Selanjutnya adalah sensitif terhadap noise. Aksi derivatif bisa memperkuat gangguan atau noise pada sensor. Jadi untuk kesimpulan kontrol modern dan PID ini adalah sistem kontrol berfungsi untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point, meningkatkan stabilitas, mempercepat respon, dan meminimalkan error. Kemudian open loop control tidak menggunakan umpan balik, keluaran tidak mempengaruhi masukan. Kemudian pada sistem closed loop control atau feedback control menggunakan umpan balik dari output untuk mengkoreksi secara otomatis agar hasil lebih akurat dan stabil. Kemudian feedback adalah sebuah mekanisme pengembalian sebagian keluaran ke masukan untuk dibandingkan dengan set point. Untuk PID controller, menggabungkan aksi proporsional atau P, integral atau I, dan derivatif atau D untuk mengatur sebuah sistem agar cepat, stabil, dan akurat. Penerapan PID sendiri banyak ditemukan pada AC, proses kontrol mobil, oven, robot, dan sistem cairan otomatis atau sistem otomatis di industri lainnya. Kemudian untuk kelebihan PID sendiri adalah akurat, stabil, respon cepat, dan fleksibel diterapkan pada berbagai sistem. Kemudian untuk kekurangan PID sendiri adalah tuningnya yang sulit, sering terjadi overshoot, kurang efektif pada sistem non-linear kompleks, dan sensitif terhadap noise. Sistem kontrol dan PID sangat penting bagi industri karena mampu menjaga kualitas produk agar konsisten sesuai standar, meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses, serta meminimalkan kesalahan dan pemborosan bahan baku. Selain itu, sistem ini menjaga stabilitas proses meskipun terjadi gangguan, meningkatkan keamanan operasional, dan memungkinkan adaptasi secara real-time terhadap perubahan kondisi. Dengan demikian, penerapan sistem kontrol dan PID membuat operasi industri lebih andal, aman, dan menghasilkan produk berkualitas. Jadi, sekian adalah penjelasan tentang sistem kontrol modern dan PID. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.